Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Iya, syukurlah semua anak-anak dalam keadaan baik dan sehat. Ya, jadi hari ini kita akan belajar ya. Jadi untuk itu marilah sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Karena hari ini sudah masuk tahun 2023 ya. Siapa nih nomor urut 2003? 23. Siapa nomor urut 23? Oke, Ria, silakan maju Ria untuk memimpin doa ya, nomor urut 23 Ria. Ya. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ria. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Anak-anak boleh duduk. Arya, hari ini siapa yang tidak hadir? Satria, Dewa, Randy, sama David. Oke, ada 5 orang. Baik, ada 5 orang yang tidak hadir. Walaupun ada yang tidak hadir, mereka kemana Arya? kurang tahu. Oke, baiklah. Jadi meskipun mereka tidak hadir, jadi jangan sampai mengurangi semangat anak-anak untuk belajar ya. Apalagi sekarang sudah tahun 2023, tentu harus lebih semangat lagi, harus lebih giat lagi dalam belajar ya. Anandini naik ke atas kursi karena takut diserang buaya. Mari kita belajar teks eksplanasi bersama dengan Ibu Cynthia. Iya, anak-anak hari ini kita akan belajar teks eksplanasi. Nah, minggu lalu kita sudah Ibu sudah sedikit menjelaskan tentang pengertian teks eksplanasi. Ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Lupa. Waduh, lupa. Baiklah. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang fenomena alam, fenomena budaya, sosial, yang menjelaskan mengapa dan bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Nah, coba perhatikan di papan. Iya, jadi kompetensi dasar yang akan kita capai hari ini yaitu menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Dan IPK, indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama adalah menelaah struktur teks eksplanasi dan yang kedua adalah menelaah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ya, anak-anak sudah pernah melihat infografis ini mungkin? Pernah? Tentu pernah. Bagaimana proses terjadinya tsunami itu? Pernah anak-anak melihat? Ada yang pernah melihat? Iya, silakan Ina. Pernah Bu, saya melihat di televisi ada gempa lalu tsunami. Oh, baiklah, ada gempa lalu tsunami. Mungkin anak-anak yang lain ada yang pernah melihat? Ya, Novita. Saya pernah membaca di koran, tsunami itu adalah gelombang besar air laut yang terjadi pada saat gempa bumi. Iya, bagus sekali. Gelombang besar air laut yang terjadi setelah adanya gempa bumi yang berpusat di laut. Jadi kalau kita tinggal di Nusa Dua ini, tentu kita dikelilingi oleh pantai. Ya, jadi kalau kita semoga tidak terjadi ya, kalau seandainya nanti ada tsunami, kita harus naik ke daerah Siligita itu ya, yang agak tinggi. Ya, jadi supaya kita aman dari tsunami. Nah, tujuan pembelajaran. Jadi hari ini kita akan Ibu akan menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Jadi ada masalah dulu ya. Jadi ada masalah. Jadi problem based learning untuk menelaah struktur teks eksplanasi dan menelaah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ya. Kemudian di alur kegiatan hari ini, yang pertama kita akan menonton video. Nanti akan ada satu video, nanti Ibu akan tayangkan sebuah video. Lalu Ibu akan membagikan LKPD. Nanti anak-anak akan mengerjakan LKPD di kelompok masing-masing. Kemudian di LKPD itu nanti akan ada tugas untuk menganalisis struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Jika sudah, nanti kita akan berdiskusi di sana, ya, berdiskusi. Kemudian yang terakhir kita akan melakukan presentasi. Untuk penilaian, kemarin kita sudah melakukan pretest.
nanti hasilnya itu Ibu akan gunakan untuk membentuk kelompok nanti, ya. Kemudian ada penilaian sikap. Nah, bagaimana sikap anak-anak dalam kelompok? Kemudian penilaian proses. Bagaimana proses kalian mengerjakan nanti? Dan yang terakhir di kegiatan penutup nanti itu akan ada post test, ya. Post test, Ibu akan nanti kirimkan linknya di Google berupa Google Form di grup WhatsApp masing-masing. Nah, baiklah. Pertama kita akan menonton video dulu. Anak-anak tolong disimak ya. Pelangi yang muncul di langit selalu menarik perhatian karena keindahannya. Tak jarang sejumlah orang akan mengabadikan keindahan pelangi menggunakan ponsel. Ini karena pelangi gak bisa bertahan lama dan akan segera hilang dengan segera. Umumnya pelangi akan muncul setelah hujan selesai. Pelangi gak bisa muncul begitu saja. Ada proses dan sejumlah faktor-faktor yang membentuk pelangi. Lantas, bagaimana proses terbentuknya pelangi? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Jalan terbentuknya pelangi. Pelangi memang dikenal muncul setelah hujan. Namun sebenarnya pelangi terbentuk bukan hanya karena hujan. Ada sejumlah faktor agar pelangi bisa terbentuk dengan indah. Faktor yang pertama yaitu cahaya matahari yang tak boleh terhalang oleh awan atau penghalang lainnya. Selain itu, posisi matahari harus lebih rendah. Jika posisi sama dengan garis horizon, maka matahari memerlukan 42 derajat agar pelangi terbentuk. Umumnya pelangi akan selalu muncul dari sisi langit yang berlawanan dengan matahari. Ketika kita melihat posisi pelangi di depan, maka posisi matahari ada di belakang. Begitu juga sebaliknya. Selain itu, udara dalam langit atau awan harus mengandung banyak air setelah hujan. Pelangi tidak selalu muncul ketika hujan saja, karena bisa juga terbentuk di air terjun atau di pantai dekat tebing dengan ombak besar. Proses terbentuknya pelangi. Pelangi merupakan fenomena alam yang berupa proses optik. Proses terbukanya pelangi akan melibatkan matahari yang memiliki 3 tahap, yaitu refleksi, dispersi, dan refraksi. Tahap refleksi saat di mana butiran air di udara berfungsi sebagai cermin kecil ketika matahari mengenai butiran tersebut. Ketika hujan, udara memiliki banyak butiran air yang membentuk menyerupai tirai. Masing-masing butiran akan memantulkan cahaya matahari yang datang. Tahap dispersi merupakan cahaya yang memantul akan diurai sehingga memiliki warna beragam. Umumnya cahaya matahari memiliki warna putih. Saat cahaya mengenai matahari akan dipantulkan oleh butiran air. Cahaya yang dipantulkan akan terdispersi sehingga memiliki warna-warni yang kita sebut pelangi. Nah, itulah proses terbentuk. Iya, jadi itu sedikit video ya, tayangan tentang proses terjadinya pelangi. Ya, kira-kira dari video tadi ada yang ingin bertanya mungkin? Ya, silakan Pino. Apakah dalam video tersebut termasuk teks eksplanasi? Apakah dalam video ini termasuk teks eksplanasi? Iya, pertanyaan yang bagus. Mungkin anak-anak yang lain ada yang ingin memberikan pendapat terlebih dahulu sebelum Ibu yang akan menyampaikan pendapat. Silakan. Ya, siapa? Oh, ya, silakan Asih. Menurut saya iya Bu, karena pada video tersebut dijelaskan tentang proses terjadinya pelangi. Iya, jadi di video tadi sudah dijelaskan tentang proses terjadinya pelangi. Ya, benar sekali ya. Jadi di sana terdapat satu fenomena, yaitu fenomena apa? Anak-anak dari video tadi sudah ditayangkan fenomena apa? Fenomena alam. Ya, jadi terjadinya pelangi, kemudian infografi tsunami tadi juga termasuk fenomena alam. Ya, jadi di sana, baiklah. Kemudian Ibu akan menayangkan sebuah, nah jadi hari ini kita akan di sini ya, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi.
jadi berikutnya Ibu akan membagi anak-anak ke dalam 5 kelompok ya, sesuai dengan hasil pretest yang sudah Ibu analisis bahwa anak-anak akan dibagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok itu terdiri atas 4 orang siswa. Ya, baik. Untuk kelompok matahari, silakan Asih di sebelah sana ya. Kemudian Jupiter, Ria di sebelah sana. Kemudian Arya, Phoenix di sebelah sana ya. Dan yang lain silakan ke kelompok masing-masing ya. Mungkin mejanya agak diatur ya. Kelompoknya Asih mungkin ke depan sedikit ya. Ya, kelompok Arya boleh agak mepet ke sini ya. Ya, agak mundur sedikit ya. Oke, baiklah. Iya. Baiklah, Asih bisa bantu Ibu untuk bagikan LKPD-nya. Ya, silakan Asih. Jadi sekarang anak-anak akan, oke, sudah semua duduk di kelompok ya? Sudah, ya. Jadi sekarang anak-anak akan menganalisis struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ya, jadi di sana struktur ada 3, jadi anak-anak boleh cari nanti di sana. Kemudian kaidah ada 4. Jadi dibagi ya, dibagi bersama teman-temannya. Jangan hanya ada satu anak yang menulis. Itu bisa dibuka staplernya, mungkin boleh dibagi-bagikan. Kemudian jika ada yang ingin bertanya, boleh nanti ditanyakan. Ya, baiklah. Untuk yang pertama, nah, perhatikan di papan. Jadi untuk struktur yang pertama itu ada 3 struktur. Yang pertama itu ada identifikasi fenomena, kemudian ada proses kejadian dan ulasan. Silakan temukan di teks eksplanasi yang sudah Ibu bagikan. Ya, sudah semua menerima? Atau kurang mungkin? Ya, Ibu bagikan lagi. Ya, boleh di sana karena ada teksnya 1, tapi nanti yang dikumpulkan itu 1 saja ya. Coba cari teksnya di sini. Tapi yang dikumpulkan hanya 1 saja. Siapa yang belum? Kelompok mana yang belum? Dan oke, Anandini. Ya. Ditulis yang rapi menggunakan pulpen. Usahakan agar tulisannya rapi ya. Di sana ada 2 teks, mungkin kan ada 2 LKPD di situ. Jadi boleh dikerjakan berbagi dengan kelompoknya supaya bisa selesai. Ya. Ada yang ingin bertanya anak-anak? Ya, Arya? Iya, berdasarkan teks. Ya, semua ditulis. Ya, jadi dibagi tugasnya karena ini ada menulisnya agak banyak. Jadi dibagi tugasnya ya. Ada pertanyaan yang lain? Ya, Arya? Iya, nama kelompoknya tulis yang pertama. Nah, di sana ada identitas. Ya, sebelum mulai ke LKPD, anak-anak tulis dulu identitasnya ya. Identitas, nama kelompok, kemudian nama anggota kelompok, dan nomor urutnya. Nomor urut berapa di situ? Sudah ditulis identitasnya? Ya, Ria? Boleh tidak nama lengkap? Ya, karena mungkin tidak cukup ya kalau nama lengkap di situ. Iya, boleh. Baiklah. Kira-kira ada yang ingin bertanya, anak-anak? Dari bagian teks yang pertama, identifikasi fenomena, kemudian proses kejadian dan ulasan. Nah, untuk informasi, ya, jadi di masing-masing kelompok, Ibu akan bagikan bahan ajar
Dan anak-anak juga sudah membawa buku ya? Iya. Jadi anak-anak bisa mencari informasi melalui buku, itu ada di bab 5, teks eksplanasi halaman 127. Ya, jadi di sana untuk melengkapi bahan ajar yang Ibu bagikan, di buku juga sudah ada ya. Silakan dilihat di sini untuk bahan ajarnya. Ya, Asih ada pertanyaan? Iya. Berdasarkan masing-masing strukturnya. Ya, itu ada bahan ajar, jadi ada materi yang boleh dibaca atau kalau boleh cari juga di buku, tidak apa-apa. Ya, jadi di buku anak-anak mencari informasinya sendiri ya. Jadi di buku, kemudian di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan, atau anak-anak membawa gawai, boleh membuka gawainya atau handphonenya mencari informasi, tapi benar mencari informasi ya, bukan membuka aplikasi yang lain ya. Ya, sudah ada pertanyaan Arya? Ya, silakan Novita. Ya, paragraf. Ya, makanya ini tempatnya banyak kan? Ya, silakan dibagi tugasnya ya supaya memudahkan anak-anak untuk menulis. Ya, Ria? Iya, kalimatnya ini yang ada di sini. Makanya nanti Ria akan membagi tugasnya. Ini kan banyak nih tugasnya, ya. Jadi dibagi. Nanti boleh di stapler lagi, Ibu. Ada staplernya lain ya. Iya, boleh dilepas Asih. Ada stapler nanti yang akan membantu Asih untuk melengkapi nanti. Ada masalah? Ada pertanyaan? Kira-kira oke. Ya, silakan dimulai. Nanti jika ada yang ingin bertanya, boleh bertanya ya. Ingat tulis yang rapi menggunakan pulpen. Jangan sampai ada salah tulis. Semua anak harus bekerja, harus mengerjakan tugasnya masing-masing ya. Kelompok Poenik sudah? Siapa yang mengerjakan struktur? Novita, Arya? Kaidah bahasa. Ina? Nyari jawabannya. Nyari jawaban? Oke, sama Cynthia. Oke, baiklah. Nyari jawaban kaidahnya? Iya, baiklah. Bagaimana Pino? Sudah mulai? Udah. Iya, sudah bagi kelompoknya udah? Iya, baiklah. Ria? Sudah. Anandini gimana? Di belakang? Sudah dibagi kelompoknya? Sudah, baiklah. Di sini? Ayo, semangat Maesa dan Okan. Wah, ini sudah mulai. Ya, cari di sini, di apa namanya itu, di kaidah kebahasaannya. Ya. Baiklah. Ya silakan. Devi. Di kutipan teks di sini, di teksnya ini. Teksnya mana tadi? Ini. Misalnya ada konjungsi kausalitas, itu kan ada karena. Jadi tulis kalimatnya tulis di sini. 1, mana kalimat yang ada karena. 2, mana kalimat yang ada oleh karena itu. 3 maksud minimal. Ya. Ya. Jadi konjungsi kausalitas, kronologis itu ada 3 ya, masing-masing 3 ya. Kata teknis, juga kata benda juga ada 3. Ya, masing-masing 3 ya di situ ya. Ya, Arya? Konjungsi tersebut itu di katanya aja. Kalimatnya, kalimat. kutipan teks kan, jadi kan kalimatnya ditulis ya, bukan katanya saja. Ya, kutipan teks yang ada kata teknis ataupun ada kata bendanya di situ. Ya, bisa? Ya.
Iya, sudah mulai. Bagus. Iya, oleh karena itu, oke, Novita yang pertama nulis. Arya, jangan lupa nama kelompoknya, nak. Tulis nama anggota kelompoknya siapa ya. Ya, Asih. Contohnya ini tuh kan ada setelah itu. Yep. Itu boleh nggak setelahnya aja? Boleh. Ya. Ya, ditandai dulu ya. Coba cari lagi. Kemudian ya, ada pertanyaan? Ya. Iya, kalimatnya satu kalimat saja. Ya, yang ada konjungsi kronologis, konjungsi kausalitas, kata benda dan ya, sampai titiknya aja. Ya. Jangan satu paragrafnya ditulis, itu kepanjangan, ya. Nah, pinter tuh Okan, ya. Iya. Dari sini dari sini dari dalam ini. Ada pulpen lebih? Ya, pulpen lebih. Ini masih kan pelangi termasuk, terus geometri optik juga termasuk. Ini aja deh, masukin sampai sini. Yang ketiga. Titik. Oh gitu, jadi pilih semua yang nulis. Kemudian Banyak loh. dan Iya, giliran ya nulisnya ya, kalian tidak nulis semua. itu
fenomena. Ayo, cari di sini. Nah, fenomena yang terjadi itu adalah pelangi apa saja yang merujuk pada proses terjadinya pelangi. Iya, yang digunakan itu ya. Oh iya. Jadi ingat nanti di step satu ya. Ya. Oh iya, tidak ada. Ya. Ya. Konjungsi Itu harus 3. iya, kalau menemukan 2 tidak masalah. Ya. Jadi maksimal 3. Jadi poin tertinggi itu menemukan 3. Kalau 2 tidak apa-apa. Ya. Ya, sama-sama. Semangat ya. Sudah? Jangan semua Pino yang nulis ya. Harus giliran nulisnya kan kelompok. Bukan Pino aja namanya di situ nanti. Nanti Pino aja dapat nilai ya. Yang lainnya dapat nilai gratis. Wah, Asih sudah mulai banyak menulis. Bagaimana, ada masalah? Ya, karena kan yang menemukan masalah sendiri. Coba, ayo dicari dulu. Yang konjungsi kausalitas sudah menemukan 3? Sudah? Ada 3 kausalitas? Sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga sudah temukan 3 kausalitas. Coba ditandai dulu, mungkin ditandai yang pertama kausalitasnya, mungkin yang A gitu, A. Kemudian B kronologis, mungkin ditandai dulu ya. Tidak apa-apa dicoret di sana, ya. Terpisah secara sendiri. Ya, boleh dicabut saja nanti bisa diselesaikan. Ya, Arya? Ya. Ya. Ya, cari 3 kalimat di situ. Bisa? Ya, bisa. Jangan lupa nomor urutnya Arya. Tulis nomor urutnya Arya berapa? Absennya Arya berapa? Gimana ya? Ya? Akan batasannya. 27. Ya, asik. Sudah selesai strukturnya? Belum? Masih mengerjakan struktur? Masih. Ya. Oke, supaya anak-anak tidak tegang, Ibu akan berikan ice breaking dulu. Mari semuanya berdiri. Ayo, semuanya berdiri. Kita akan menari. Oke. Ayo. Supaya otot-ototnya juga bergerak sedikit ya. Menari penguin. Semua bergerak ya.
Ayo angkat kakinya sedikit. Ya, berputar. Ayo semangat. Ayo angkat kakinya. Ya, kasih. Oh iya. Tulis kalimatnya. Ya, cari dulu kalimat yang tertulis. Ya. Kasih yang tadi dulu, yang bantu. Semuanya sama. Ya.
Yang ketiga ada ulasan, yaitu tiga belah. Selanjutnya ada kaidah kebahasaannya. Di kaidah kebahasaan ada posisi kausalitas, Ya, bagaimana? Sudah? Kelompok Jupiter sudah? Kelompok matahari sudah? Kelompok Oke, baiklah. Kelompok Phoenix? Lagi. Kelompok asteroid? Iya. Baiklah. Silakan. Ayo, Vino. 5 menit lagi ya untuk menulis ya. Iya, kalimatnya satu kalimat saja. Ya, yang ada konjungsi kronologis, konjungsi kausalitas, kata benda dan ya sampai titiknya aja, ya. Jangan satu paragrafnya ditulis, itu kepanjangan, ya. Nah, pinter tuh Okan, ya. Iya. Dari sini dari sini yang dalam ini. Cahaya yang menuju. Di bukunya atau di bahan ajaran sudah dibagikan ya. Jadi di sana ada materinya, kronologis, kemudian kausalitas, kata teknis dan kata benda. Hubungan waktu. Ya, Ada pulpen lebih. ya. Pulpen lebih. Kan pelangi termasuk, terus geometri optik juga termasuk. Ini aja deh, masukin sampai sini. Yang ketiga. Titik. Oh gitu, jadi virus yang nulis. Kemudian Ya boleh, kalau menemukan 3 itu sangat bagus. Kalau menemukan 2 ya apa? Ya, kita baik dulu di teksnya. Ya, Vino ya, kita baik di teksnya. Nanti teman-teman ditulis. Satu, ya boleh. Menemukan 1 ya salah. Ada 3 ya, yang paling banyak. Di sana
Ini semua kita yang bikin. Oh, struktur kita semua. Kalau Ina dan Cynthia tulis apa? Oh, mencari jawaban. Nanti siapa yang jadi moderator lagi ya? Senyum manis. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah? Ada yang belum didapatkan? Sudah lupa. Iya, sudah semua ya struktur berarti ya? Iya, kalimatnya, ujian teks kalimatnya ya. Tulis kalimatnya. Berarti hampir semua sudah menemukan strukturnya ya. Kelompok anak ini sudah strukturnya. Kalau kelompoknya sih strukturnya sudah semua. Sudah. Baiklah. Berarti yang belum kelompoknya Arya ya? Strukturnya belum ya Arya? Satu lagi. Ya. Kelompoknya Pino. Santai. Bagi tugasnya ya, jangan kerjakan sendiri semua. Karena ini adalah diskusi kelompok, bukan tugas sendiri. Ya, tulis kalimatnya ya. Kalau kalimat berarti sampai titiknya terakhir. Iya. Aldi mengerjakan apa Aldi? Iya. Aldi tidak ikut berpartisipasi menulis. Kan diajak menulis Aldi. Dari ya ya baiklah. Iya. Boleh silakan buka bolehnya. Boleh. Mencari informasi itu bisa dari buku, bisa dari bahan ajar yang diberikan tadi atau dari gaulai kalian. Ya.
Kak, join aja. Enggak ada, sekali aja. Ya. Pasal saja. Belum ditulis. Final yang musik masalah itu. Ya udah. Sudah? Ya. Ya. Yang ada aja. Gak bisa. Ada aja. Ini es ya. Sekarang lanjut Cukup nggak? Cukup kan? Dua ada. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Ada. Gimana Nandini? Adanya. Oh, pembiasaan. Pembiasaan. Sudah. Ya. Kronologis. Ketemu dua. Ya, silakan Asi. Boleh, boleh. Di bawahnya boleh. Di bagian sininya ya.
ketiga ada ulasan, yaitu selanjutnya ada kaidah kebahasaannya. Di kaidah kebahasaan ada posisi kausalitas, Ya, bagaimana? Sudah? Kelompok Jupiter sudah? Kelompok matahari sudah? Kelompok Oke, baiklah. Kelompok Phoenix? Lagi. Kelompok asteroid? Iya. Baiklah. Silakan. Ayo, Vino. 5 menit lagi ya untuk menulis ya. Sudah? Ya. Nah, nanti ketika presentasi, anak-anak harus pertama jangan lupa menyampaikan salam dulu, lalu memperkenalkan diri ya. Jangan lupa itu ya 2 poin. Kemudian mempersilahkan temannya untuk berpresentasi atau membacakan hasil diskusinya. Jangan lupa untuk menyampaikan salam tertutup juga nanti ya, dan mungkin santai ya, santai. Jadi matahari sudah, Jupiter sudah, Saturnus sudah, lagi sedikit. Phoenix sudah, lagi 1 kata. Asteroid lagi nulis, masih banyak asteroid? Ya, itu pengaturan atau pembagian tugasnya itu harus ditingkatkan ya, jadi harus dibagi ini nulis ini nulis ini. Ya, nanti membacanya harus jelas. Oke, pilih juga siapa yang akan jadi moderator. Nah, jadi yang akan jadi moderator yang akan membuka presentasi, menyampaikan salam, dan memperkenalkan diri dan teman-temannya. Ya, jangan sampai ada salah membaca ya, jadi dibaca dulu hasil diskusinya. Jangan sampai ada salah baca nanti. Sudah terbaca atau belum tulisan temannya? Jadi cek dulu, dipastikan dulu. Ya, jadi kalau yang menulis sendiri tentu akan memudahkan baca sendiri. Kan kalau temannya nulis sendiri itu susah dibaca. Ya. Sudah. Anak ini sudah?
Identifikasi fenomena. Pelangi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah rainbow. Pelangi merupakan suatu peristiwa optik atau sejenis meteorologi yang berbentuk cahaya dengan berbagai warna yang diantara warna satu dengan warna lainnya. Bersifat paralel sehingga mewujud di langit atau media yang lain dengan sangat indah. Ketika di langit terjadi yang namanya hujan ringan, maka pelangi biasanya akan terlihat layaknya ada cahaya yang menuju cakrawala. Selain itu, pelangi yang amat indah juga kerap dijumpai di air terjun. B. Proses kejadian. Munculnya pelangi di cakrawala selama ini sesungguhnya terjadi dengan 4 siklus. Salah satunya adalah karena pembiasan matahari. Oleh karena itu, terciptanya pelangi itu sendiri disebabkan adanya pembiasan cahaya atau sinar matahari yang dibelokkan ke arah lain dari sebuah medium oleh tetesan air yang ada pada atmosfer bumi. Kemudian, tetesan air itu dilewati oleh sinar matahari. Setelah tetesan airnya dilewati oleh sinar matahari, maka cahaya yang akan dibiaskan sehingga mampu memunculkan warna-warni yang akan indah dan mampu terpisah secara sendiri-sendiri. C. Ulasan. Berdasarkan fenomena ini, maka kita bisa melihat pelangi yang sangat lengkap warnanya karena ada geometri optik saat proses penguraian dari warnanya. Ketika hujan yang ringan bersamaan dengan kemunculan sinar matahari, maka disitulah kita bisa melihat fenomena pelangi. Namun, itu harus dari arah yang berlawanan dengan kita. Keberadaan kita harus tepat di antara posisi matahari di belakang. Sementara pusat dari busur pelangi dan mata kita harus berada pada garis lurus. Kaidah kebahasaan. A. Konjungsi kausalitas. Oleh karena itu, terciptanya pelangi itu sendiri disebabkan adanya pembiasan cahaya atau sinar matahari yang dibelokkan ke arah lain dari sebuah medium oleh tetesan air yang ada pada atmosfer bumi. Karena ada geometri optik saat proses penguraian dari warnanya. Salah satunya adalah karena pembiasan matahari. B. Konjungsi kronologis. Kemudian tetesan air itu dilewati sinar matahari. Setelah tetesan airnya dilewati oleh sinar matahari, maka cahayanya akan dibiaskan sehingga mampu memunculkan warna-warni yang indah dan mampu terpisah secara sendiri-sendiri. Ketika hujan yang ringan bersama dengan kemunculan sinar matahari, maka disitulah kita bisa melihat fenomena pelangi. Kata benda, hujan, pelangi, dan matahari. Kata teknis, rainbow, cakrawala, dan atmosfer. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Parama Santi. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh. Iya, terima kasih kelompok. Terima kasih ya kelompok ini. Kelompok. Oke, siapa ya? Matahari. Siap? Ya, silakan Matahari. Panganjali. Om Swastiastu. Halo semuanya, selamat pagi. Nah, berdirinya kami semua di sini. Kami dari kelompok Matahari akan mempresentasikan sebuah materi tentang teks eksplanasi. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama dengan rekan-rekan saya. Saya Niwen Kareniase, nomor absen 29. Saya Iko Bang Adi Martayasa, absen 12. Saya Nikada Putri Marani, absen 21. Saya Niktuari Natasha Landari, nomor absen 24. Teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena. Pelangi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah rainbow. Pelangi merupakan suatu peristiwa optik atau sejenis meteorologi yang berbentuk cahaya dengan berbagai warna yang antara warna satu dengan warna lainnya. Bersifat paralel sehingga mewujudkan langit atau media yang lain dengan sangat indah. Ketika di langit terjadi yang namanya hujan ringan, maka pelangi biasanya akan terlihat layaknya cahaya yang menuju cakrawala. Selain itu, pelangi yang amat indah juga kerap dijumpai di air terjun. Proses kejadian. Munculnya pelangi di cakrawala selama ini sesungguhnya terjadi dengan 4 siklus. Salah satunya adalah karena pembiasan matahari. Oleh karena itu terciptanya
pelangi itu sendiri disebabkan adanya pembiasaan cahaya matahari atau sinar matahari yang dibelokkan ke arah lain dari sebuah medium oleh tetesan air yang ada pada atmosfer bumi. Kemudian tetesan air itu dilewati oleh sinar matahari. Setelah tetesan airnya dilewati oleh sinar matahari, maka cahayanya akan dibiasakan sehingga mampu memunculkan warna-warni yang indah dan mampu terpisah secara sendiri-sendiri. Ketiga, ulasan, yaitu berdasarkan fenomena ini maka kita bisa melihat pelangi yang sangat lengkap warnanya karena ada geometri optik saat proses penguraian dari warna ketika hujan yang ringan bersama dengan kemunculan sinar matahari. Maka disitulah kita bisa melihat fenomena pelangi, namun itu harus dari arah yang berlawanan dengan kita. Keberadaan kita harus tepat di antara posisi matahari di belakang, sementara pusat dari busur pelangi dan mata kita harus berada pada garis lurus. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Pertama, A. Konjungsi kausalitas. Pertama, pelangi merupakan suatu peristiwa optik atau sejenis meteorologi yang berbentuk dengan berbagai warna yang antara warna satu dengan warna lainnya bersifat paralel sehingga mewujud di langit atau media yang lain dengan saat indah. Kedua, oleh karena itu terciptanya pelangi itu sendiri disebabkan adanya pembiasan cahaya atau sinar matahari yang dibelokkan ke arah lain dari sebuah medium oleh tetesan air yang ada pada atmosfer bumi. Ketiga, berdasarkan fenomena ini maka kita bisa melihat pelangi yang sangat lengkap warnanya karena ada geometri optik saat proses penguraian dari warnanya. Selanjutnya, konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis yang kami temukan ada 3. Yang pertama, kemudian tetesan air itu dilewati oleh sinar matahari. Yang kedua, setelah tetesan airnya dilewati oleh sinar matahari, maka cahayanya akan dibiaskan sehingga mampu memunculkan warna-warni yang indah dan mampu terpisah secara sendiri-sendiri. Yang ketiga, sementara pusat dari busur pelangi dan mata kita harus berada pada garis lurus. Selanjutnya, kata benda yang ada kata benda yaitu matahari, langit, dan hujan. Kata teknis yaitu rainbow, cakrawala, dan pelangi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Presentasi ini kami tutup dengan pranay santi. Om Santi, Santi, Santi. Baik, terima kasih. Nggak usah kan? Ya, jadi tadi 2 kelompok sudah maju untuk presentasi ya. Nah, untuk kelompok lain, Ibu minta tanggapannya ya atas presentasi dari temannya tadi. Ya, kelompok siapa yang kira-kira ingin memberikan pendapat? Baiklah, silakan dari kelompok Jupiter. Iya. Baik, menurut saya presentasinya sudah baik. Mereka sudah mampu menyampaikan analisis secara tepat dan benar. Jawabannya sama seperti kelompok saya. Baik, terima kasih Ria mewakili kelompok Jupiter. Berikutnya ada yang ingin memberikan tanggapan? Ya, dari kelompok 1 ada 2 orang. Oke, diwakili oleh Zahra. Silakan Zahra. Menurut saya presentasi yang dilakukan oleh teman-teman sudah tepat. Teman-teman sudah melakukan analisis struktur dan kaidah kebahasaan dengan baik. Baiklah, jadi struktur dan kaidahnya sudah ditemukan ya. Jadi di masing-masing kelompok sudah mempresentasikan dan jawabannya sudah tepat. Nah, bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah sudah sama jawabannya? Sudah. Ya, jadi mungkin ada yang sama, ada yang berbeda, tapi tidak masalah. Nanti Ibu akan mengecek ya, nanti akan dinilai. Ya. Kemudian berikutnya keluarkan gawai anak. Ya. Sudah diambil gawainya? Iya. Sebelum kita mengerjakan post test, jadi kita akan menyimpulkan dulu. Jadi kita akan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi sudah ditemukan tadi ya. Nah, simpulan terkait pemecahan masalah. Oke, siapa yang kira-kira ingin memberikan pendapat? Oke, silakan Anandini.
Jadi Anandini akan menyampaikan simpulan sudah didapatkan setelah menyelesaikan LKPD yang sudah didiskusikan tadi. Silakan Anandini. Baik, kesimpulan dari apa yang telah kita laksanakan tadi atau proses pembelajaran tadi, yaitu di dalam teks eksplanasi kita bisa mendapatkan 3 struktur, yaitu identifikasi fenomena, yang kedua adalah proses kejadian, dan yang terakhir adalah ulasan. Nah, dari 3 struktur yang saya sebutkan tadi, ketiganya harus ada di dalam teks eksplanasi. Iya, terima kasih Anandini, sudah lengkap dan jelas sekali ya. Jadi dalam teks eksplanasi itu ada 3 struktur. Yang pertama itu adalah identifikasi fenomena. Jadi fenomena apa yang diidentifikasi itu ada biasanya di paragraf awal. Kemudian proses kejadian. Bagaimana proses kejadian dari suatu fenomena itu, dan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa itu ada di proses kejadian. Dan yang terakhir di ulasan. Nah, di ulasan ini juga ada dalam sebuah teks eksplanasi diulas kembali dan diberikan pendapat. Ya, berikutnya itu dari struktur ya, simpulan dari Anandini. Kemudian dari kaidah. Siapa yang bisa kira-kira? Dalam kaidah kuasa dalam teks eksplanasi ada 3, yaitu konjungsi kuasalitas, kronologi, kata benda, dan kata teknis. Iya, terima kasih Arya. Jadi di dalam teks eksplanasi itu harus ada 4 kaidah. Yang pertama adalah konjungsi kausalitas, ada sebab akibatnya, ditandai dengan kata karena. Kemudian ada kata sebab, oleh karena itu, dan sehingga. Berikutnya ada konjungsi kronologis, itu ada hubungan waktu. Kemudian setelah itu, ketika, sementara itu, kemudian saat itu. Nah, di sana ada konjungsi kronologis. Kemudian ada kata benda dan kata teknis. Nah, jadi anak-anak sudah tahu ya. Jadi dari teks yang sudah Ibu bagikan, jadi anak-anak sudah menemukan sendiri yang mana konjungsi kronologis dan yang mana konjungsi kausalitas. Ya, baiklah. Sudah disiapkan gawainya? Baik, mohon dicek di grup WhatsApp kalian ya untuk soal post-test. Ya, sudah muncul?
Untuk hasil post-testnya, silakan perhatikan di layar. Zahra, wah, Dio. Ya, sudah bagus ya hasilnya? 100, wah berarti anak-anak sudah memahami apa yang sudah kita lakukan hari ini ya. Zahra yang dapat 80, Dio dan Satya. Oke, ini belum semua ya. Siapa yang belum? Ada yang belum? Mela belum? Oh ya, silakan Mela dan Devi. Wah, nilainya sudah besar ya untuk post-test. Ya, Melia juga 100. Iya, baik. Ya, anak-anak, jadi terima kasih sudah mengerjakan post-testnya dengan baik. Ya, hasilnya juga sudah bagus ya, sebagian besar mendapatkan nilai 100. Ya, sekarang tibalah kita akan menyimpulkan. Oke, baiklah. Simpulan. Nah, jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kira-kira siapa yang ingin memberikan simpulan hari ini? Ya, silakan Asih. Hari ini kita belajar tentang teks eksplanasi, yaitu proses terjadinya pelangi dan peristiwa banjir. Dalam teks eksplanasi, kita harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Iya, jadi hari ini kita sudah mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi anak-anak sudah mencari sendiri ya, mana struktur teks eksplanasi dan yang mana kaidah kebahasaan teks eksplanasi berdasarkan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ya, kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Seru? Bagaimana Okan? Bagaimana pembelajaran hari ini Okan? Seru. Yang lain? Kira-kira? Iya? Dan banyak manfaatnya, Bu. Sangat menyenangkan dan banyak manfaatnya. Oke, dia bagaimana dia? Senang belajar hari ini. Saya sangat senang. Oke, semuanya senang belajar hari ini? Baiklah, terima kasih ya karena sudah senang belajar hari ini ya. Nah, untuk minggu depan di pertemuan berikutnya kita akan belajar menulis teks eksplanasi. Ya, jadi hari ini anak-anak sudah belajar struktur dan kaidah kebahasaan. Minggu depan kita akan belajar menulis teks eksplanasi ya. Tentu dengan dibantu oleh video dan juga nanti akan ada Ibu akan berikan buku saku. Akan menulis sebuah teks eksplanasi secara berkelompok. Ya. Jadi itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kita hari ini ya. Dan sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi dan semoga nanti anak-anak pulangnya selamat sampai tujuan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Ada asal. Dan sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ria. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ria. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih semuanya.